Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Naila Puspitasari pada video dasar-dasar pemrograman Laundry Naila. Dimana video ini merupakan video bagian ketujuh, yang dimana ini adalah video terakhir, dimana kita akan membahas mengenai source code serta GUI dari form yang ada di program Laundry Naila. Laundry Naila sendiri mempunyai 6 form dan ini merupakan form terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu form rekapitulasi harian yang berada pada form 5. Tanpa berlama-lama, mungkin kita lanjut saja ke penjelasannya. Baik, ini merupakan kita masuk ke form 5. Baik, ini adalah tampilan awal atau tampilan antarmuka dari form rekapitulasi harian untuk program Laundry Naila. Kita mulai bahas dari button 1. Sini adalah button back, di mana fungsinya nanti adalah untuk mengembalikan tampilan sistem ke form utama atau form 3. Kalau close laundry ini gunanya adalah untuk menutup program ini, lalu akan mengembalikan tampilan ke form login, di mana nanti ke form login lah kita akan keluar dari proses running time. Ini juga ada label 1 ya, sebagai judul saja. Ada group box 3. Nah, group box 3 ini merupakan group box untuk wadah penjualan, di mana di sini ada edit 13 dan edit 14 yang akan edit 13 sendiri akan menampilkan jumlah pelanggan yang telah menggunakan jasa Laundry Naila, dan edit 14 akan menampilkan total penjualan per hari ini. Jadi kita besarin dulu. Nah, semua edit ini saat awal program dijalankan itu akan langsung tampil terlebih dahulu, karena kan tadi kita udah untuk codingannya ini udah ada pada video di form 3, yaitu di sini kan kalau jumlah pelanggan itu kita pakai key dan total penjualan itu kita pakai R. Jadi ini bagi teman-teman yang belum lihat videonya, mungkin bisa untuk cek video bagian keempat atau kelima? Keempat ya. Video bagian keempat dari playlist ini. Selanjutnya ada group box 2, di mana group box 2 ini tugasnya adalah untuk merekap bagian stok, baik itu stok awal yang kita inputkan, sisa stok yang ada saat ini setelah diproses, setelah dilakukannya proses, serta stok yang digunakan. Dimana sama seperti group box penjualan, saat program ini awal dijalankan, semua edit-edit di sini tuh udah terisi. Jadi udah terisi secara otomatis saat kita menjalankan. Jadi tanpa ada button. Selanjutnya ada group box 5 atau group box biaya operasional. Saat awal ditampilkan semua edit dari edit ini semuanya 4, 6, 8, 10 ini akan tampil semua harga rincian dari HPP biaya operasional, dan di sini ada button insert, di mana button insert ini akan menjumlahkan semua yang ada di sini dan akan mengurangi sisa modal yang tersedia, seperti itu. Begitu juga dengan komplain customer di group box 9. Saat awal ditampilkan sama, semua edit di sini juga sudah terisi. Untuk codingannya ini, kalau untuk total customer yang melakukan refund ini ada di form 6, bisa dicek di video tersebut. Sedangkan untuk semuanya ada di form 6 sih sebenarnya ya. Kalau untuk komplain customer, gimana dia menampilkannya di sini. Lalu ada button insert, tugasnya nanti di beban refund ini, ketika ada beban refund di sini, kalau kita insert ke modal, dia akan mengurangi sisa modal yang ada di sini, dan nanti sisa modalnya akan dibebankan gitu dari komplain customer ini. Ada juga recap stok dan restock, gunanya ini untuk merekap berapa banyak botol yang dikembalikan oleh petugas, dan berapa banyak lagi yang dikembalikan oleh supplier ke Laundry Naila. Sama seperti group box 5, group box 6 juga punya fungsi yang sama. Tiap edit nanti sudah terisi berapa yang harus dibayarkan, ketika kita insert sisa modal juga akan berkurang. Selanjutnya ada group box modal. Untuk modal awal dan sisa modal ini udah terisi ya saat awal program dijalankan.
Nah, saat kita memencet button lihat modal terpakai inilah, nanti dia akan mengurangkan modal awal dikurangi sisa modal, dan inilah modal yang kita gunakan per hari ini, semua total modalnya. Jadi semua HPP-nya itu ya di modal ini. Barulah setelah itu ada group box terakhir, yaitu group box 4. Nanti group box 4 ini akan menghitung bagaimana laba dari harian perusahaan laundry Naila ini, apakah untung atau rugi. Cara perhitungannya itu dia total penjualan dikurangi dengan modal yang dipakai. Kalau total penjualannya lebih tinggi ya dia akan masuk ke untung, kalau dia total penjualannya lebih dikit daripada modal yang digunakan ya ini masuk ke rugi. Seperti itu. Mungkin kita masuk ke codingan yang pertama. Ini yang mudah ya, button 1. Dia cuma menampilkan form 3, jadi this height, form 3 show. Kalau cost laundry seperti ini. Nah, ini nih baru bisa aktif setelah kita menghitung modal ya yang ada di sini. Sebelum kita memencet tombol hitung modal, maka ini belum bisa diakses, belum bisa kita menutup tokonya. Nah, di sini saya mendeklarasikan sebuah variabel bertipe data string dengan nama message, di mana tugasnya ini nanti ya untuk sebagai pesan saja saat ingin menutup toko. Dengan pesannya itu apakah Anda yakin ingin menutup toko. Lalu ada string caption. Nah, string captionnya apa? Tugasnya itu nanti adalah untuk caption di atas gitu nanti. Akan kelihatan di video selanjutnya saat kita melakukan running program. Jadi di atas pesan berbeda dengan show message. Jika show message kan pesannya di atas itu cuma project 1. Nah, kalau pakai kita caption yaitu konfirmasi tutup seperti itu. Jadi dia akan nanti jika yang dipilih itu yes, jadi dia kalau kita pakai application message box ini, kalau akan ada dua tombol, yaitu tombol yes or no. Kalau dia yes, maka nanti form ini akan ditutup dan dia akan kembali ke form 1. Kalau kita pencet no, ya dia akan tetap di form ini aja, akan melakukan tugas apapun. Seperti itu. Mungkin kita masuk ke codingan awal dari form ini dulu. Nah, di sini saya pertama kali menggunakan fungsi untuk menghapus format rupiah, dimana nanti kan saya mau mengakses modal yang ada di form 2. Sedangkan modal yang ada di form 2 itu masih berbentuk format rupiah, sehingga saya harus membuat fungsi untuk menghapus format rupiah tersebut. Jadi fungsinya seperti ini. Lalu ada juga beberapa variabel global, yaitu integer HPP gaji. Nanti HPP gaji itu akan tampil di sini di edit. Mana? Kelihatan nggak ya? Nah, HPP gaji 100.000 ini akan tampil di edit 4. HPP listrik 17.000 akan tampil di edit 6 dan seterusnya nanti. Jadi kita deklarasikan saja dulu nilainya dari awal karena memang nilainya itu sudah fix. Lalu ada juga sampai seterusnya ya untuk semua HPP ini. Lalu ada juga integer modal awal, dimana ini adalah modal awal tanpa format rupiah. Ada juga sisa modal dan modal terpakai. Ini untuk perhitungan modal nantinya pada group box bagian ini. Untuk group box bagian group box 1 ya. Ada juga integer extern. Nah, gunanya ya untuk mengupdate juga ya, yaitu stok barang 5, karena nanti kan untuk bagian group box stok ini jadi kita memerlukan adanya integer yang di extern dari form 2, itu stok barang 5. Nah, saat awal sekali dijalankan, maka sistem itu nantinya akan menampilkan beberapa atau menjalankan beberapa fungsi, di mana dia akan pertama dia akan menghapus dulu, dia akan menampilkan modal awal serta sisa modal. Nah, modal awal ini ya berapa banyak yang kita inputkan di form 2, dan sisa modal ini ya berapa banyak yang tersisa juga dari form 2 juga kita ambil untuk update-annya kan. Karena di form 2 di edit 2-nya itu masih menggunakan format rupiah ya, jadi ini kita hapus dulu format rupiahnya agar nanti pas perhitungan dia tidak error, tidak terjadi bug seperti itu.
Barulah nanti setelah kita dapatkan modal awal, dan nanti modal awal tuh kita tampilkan di edit 1 dan sisa modal kita tampilkan di edit 2. Selain itu, sistem juga akan menampilkan rekapitulasi stok untuk sisa stok deterjen, pewangi, pelembut, parfum, serta air. Nah, ada juga edit 28. Nah, bentar kita lihat. Edit 28, 29, baik. Jadi ini kan saat awal kita masukkan ini gunanya stok barang 0 sampai 4. Nah, ini adalah stok awal yang kita inputkan ke dalam sistem. Jadi ini awal, ini sisanya, dan terpakainya berapa ya, ini tinggal stok barang ini dikurangi sama ini seterusnya, dan nanti akan tampilkan stok terpakainya itu akan ditampilkan di edit 33 sampai edit 37. Nah, saat awal ditampilkan, sistem juga akan menampilkan HPP gaji. Nanti HPP gaji kan kita udah ada di deklarasi global, akan ditampilkan di edit 4, listrik edit 6, air di edit 8, serta HPP sewa di edit 10. HPP mesin, yang mana ini biaya pemeliharaan mesin, itu di edit 12, HPP setrika di edit 17, dan HPP lemari di edit 18. Nah, saat awal ditampilkan juga, semua button-button itu akan dinonaktifkan, kecuali button back dan button insert, khusus di button insert yang ini aja. Nah, jadi yang pertama kali saat ditampilkan, button 1 sama button 4 itu akan aktif, sisanya button-button 7, 5, 6, sama 2 itu akan nonaktif. Aktifnya kapan kita aktifkan kembali ya, ini nanti per buttonnya akan saya jelaskan lebih lanjut. Ini juga ada rekapitulasi return dan di stok. Jadi ini akan tampil berapa banyak sisanya yang kita return dan di stok pada program inilah di edit 20 hingga edit 27 di sini. Mungkin sekian ya, itu awalnya codingan awalnya. Kita masuk ke codingan per buttonnya. Karena ini yang pertama tampil, ini udah kita jelaskan tadi ya. Ini yang pertama aktif, sedangkan yang lain-lain ini belum bisa aktif, maka kita masuk ke button 4 terlebih dahulu. Nah, button 4 ini tugasnya itu ya, dia akan menjumlahkan semua biaya operasional. Jadi kita buat lagi sebuah tipe data integer dengan nama biaya operasional, di mana biaya operasional ini adalah HPP gaji, listrik, air, serta sewa yang kita jumlahkan. Dan sisa modal ini yang ada pada sistem itu akan dikurangkan dengan biaya operasional. Setelah diupdate dan dikurangkan, maka akan ditampilkan kembali di edit 2 untuk sisa modalnya. Barulah setelah menjalankan fungsi ini, button 5 atau insert overhead akan aktif dan insert complaint juga akan aktif. Dan button ini sendiri atau button untuk insert biaya operasional akan dinonaktifkan. Seperti itu. Lalu ada juga complaint customer, kita coba insert. Nah, sama seperti sebelumnya, dia akan membuat tipe data biaya komplain, karena ini kan yang itu kan cuma beban refund ya. Nah, biaya komplain ini kita dapat dari edit 39 unit 5 yang ada di unit 5. Jadi itulah gunanya kita biaya komplain ini kita dapat dari edit 39 yang ada di sini. Terus nanti sisa modalnya itu kita kurangi dengan biaya komplain dan akan diupdate lagi di edit 2, serta dia akan nonaktif setelah kita pencet. Lalu ada juga insert biaya overhead. Dia akan menjumlahkan HPP mesin, setrika, serta lemari. Lalu nanti sisa modal dia akan kurangi dengan biaya overhead, lalu diupdate lagi sisa modalnya. Barulah button untuk lihat modal yang ada di sini bisa aktif. Tadi dia non-aktif, setelah insert biaya overhead barulah dia bisa aktif. Seperti itu. Dan ini akan dinonaktifkan kembali. Masuk lagi ke yang bagian ini. Jadi tugas dari button ini ya, dia sebenarnya untuk melihat modal yang terpakai hari ini. Jadi modal terpakai kan udah kita deklarasikan global sebelumnya. Ya, ini modal terpakai itu adalah modal awal dikurangi sisa modal. Barulah
ditampilkan di edit 19 berapa modal terpakai. Setelah itu button untuk menghitung laba atau button 3 ini aktif, dan button ini sendiri atau button 6 akan dinonaktifkan. Dan inilah codingan untuk perhitungan laba. Yang pertama, kita buat dulu sebuah variabel bertipe data integer dengan nama total penjualan yang kita dapat dari ini, edit 14. Kita dapat dari itu. Lalu kita akan buat lagi tipe data integer lagi dengan nama selisih. Nanti gunanya apa ya? Untuk kita ngecek apakah selisihnya ini akan minus atau plus. Kalau minus berarti nanti dia rugi, plus nantinya dia untung kan. Nah, seperti yang udah saya jelaskan pada bagian skenario, di mana total perhitungan laba di Laundry Naila itu ya total penjualan dikurangi HPP atau modal terpakai lah dalam codingan di sini. Jadi ya selisih itu ya total penjualan kurang modal terpakai. Barulah kita cek menggunakan logika percabangan. Jika selisih ini besar dari 0 yang artinya untung, maka akan tampil berapa banyak selisih di sini pada edit 15. Lalu di edit 16 ya akan tampil 0 karena kan kita nggak rugi. Kalau selisihnya kecil dari 0 yang berarti itu kita rugi, ya berarti di edit 15-nya jadi 0, yaitu edit bagian untungnya itu jadi 0. Sedangkan di bagian edit 16 dia akan menampilkan minus selisih, jadi menampilkan rugi gitu, seperti itu. Nah, untuk kondisi terakhir yang artinya kita impas, artinya selisihnya itu 0, maka di edit 15 dan 16 sama-sama akan ditampilkan 0. Barulah setelah menyelesaikan fungsi ini, button 2 diaktifkan atau button close laundry. Jadi button ini cuma bisa diaktifkan setelah kita menghitung rugi. Tapi kita menghitung rugi, ntar saya hitukan dulu. Tapi kita kalau menghitung rugi, kita harus lihat dulu modal terpakai. Sebelum kita lihat modal terpakai, ya kita harus insert dulu semua biaya operasional dan ini. Jadi ya alurnya itu ya pertama kita insert ini, baru lihat modalnya dan hitung rugi, barulah bisa menutup laundry. Mungkin sekian penjelasan untuk form rekapitulasi harian. Tidak terlalu banyak codingannya karena memang ini sebelumnya udah banyak dikodingin di form 6 ataupun form 3 sebelumnya. Untuk video selanjutnya atau video bagian 8 dan juga merupakan video terakhir, itu kita akan menjalankanlah program Laundry Naila ini dengan data-data yang udah saya siapkan. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.